merawat otak anaknya, tidak hanya tubuhnya saja, berarti memberikan dia brain food yang tepat. Brain food di sini artinya adalah bukan hanya makanan loh, tapi juga kasih sayang. Ya kan, itu kan brain food kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, a stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan kita juga akan menampilkan bintang tamu istimewa yang akan ngasih ilmunya, ya, ngasih ilmu, dan pastinya keren-keren lah kalau misalnya di Dr. IC Berbagi. Tapi sebelum itu saya panggil dulu nih dayang-dayang dayang-dayang di sore hari ini. Ini tappingnya di sore hari ya. Ini lagi hujan, jadi kalau maaf aja kalau misalnya suara suka nggak kedengeran. Yang pertama adalah Ning Mahayu. Ning. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Dr. Aisy. Sore, gimana Ning? Hujan juga di sana nggak? Hujan tentunya, jadi benar ya, minta maaf duluan kalau tersendat-sendat. Tapi jangan lupa pin ya. Oke. Ya. Oke, yang kedua nih pendamping Dr. Aulia Andriani. Ini jauh-jauh dari Aceh nih. Saya minta tolong. Salam. Gimana Dr. Aulia? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah ya. Banding sama Prof gimana? Iya, baik. Alhamdulillah. Nah, tamu kita yang istimewa kali ini adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau adalah ahli di bidang psikiatri, terutama di anak dan remaja. Ya, tentu sudah banyak yang kenal lah terhadap beliau, ya. Cuma mungkin dulu beliau lupa pada saat itu, pada saat beliau masih residen, saya koas dan dulu sempat interaksi juga sih. Tapi itu udah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin beliau lupa juga. Nah, beliau merupakan guru besar di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan kemudian sempat mendalami beberapa fellowship, training, dan juga sempat mengenyam pendidikan Master of International Mental Health di Melbourne, dan juga doctoral degree di Universitas Indonesia. Itu saja yang sekelumit ya. Kalau misal dibacain banyak banget CV-nya soalnya. Oke, kita panggil aja Prof. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Selamat sore, Prof. Selamat sore juga, Dok. Nih terima kasih banget ya udah diundang untuk bisa ikut di acara yang luar biasa ini ya. Aduh, kita nih yang terima kasih karena kita nyulik waktunya Prof nih di hari Sabtu yang ceria ini ya, waktu bersama keluarga kita culik sebentar aja gitu. Oke, Prof, langsung aja ya Prof ya, mengenai kesulitan belajar. Pada saat kita kontak-kontakan kan ngomongin apa nih? Oh, ngomongin ini aja deh, ngomongin kesulitan belajar pada anak dan remaja. Sebenarnya ya memang banyak sih kalau secara personal, pengalaman pribadi gitu ya, kita juga bisa lihat banyak juga memang anak-anak kita yang mengalami kesulitan belajar itu. Tapi sebenarnya secara statistik atau secara epidemiologi itu bagaimana sih magnitude of problem dari kesulitan belajar pada anak dan remaja ini, Prof? Monggo, Prof. Ya, terima kasih, Dok. Saya manggilnya apa ya enaknya ya? Ya, IC boleh. IC boleh ya? Boleh. Dokter lebih enak kali ya. Ya. Jadi ini menarik juga ya kalau kita membicarakan tentang kesulitan belajar ya. Sebab kalau kita ngelihat nih ya, kesulitan belajar sebenarnya nggak ada terminologi yang pasti. Maksudnya definisinya apa sih kesulitan belajar? Namun ada kesepakatan aja sih kalau kita ngelihat ya dari National of Learning Difficulty Center di Amerika, mereka ngomongnya adalah bahwa anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu adalah anak-anak yang prestasi belajarnya di bawah rata-rata anak sekelasnya sebenarnya ya. Nah, jadi kalau terminologi seperti itu kan gede banget ya, luas banget sebenarnya ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah seberapa besar sih masalahnya? Nah, kalau kita bicara di Indonesia nih, kita nggak punya data juga nih sebenarnya ya. Seluruh Indonesia, berapa banyak sih anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gitu ya. Kalau kita bicara sekarang anak nih ya, jadi ini bicaranya melebar dulu kali ya Dok ya. Karena bicara anak dan remaja ini kan kompleks ya, anak dan remaja itu usianya 0 sampai 18 tahun ya. Jadi mungkin kita batasin dulu nih yang sekarang yang kita bicarakan anak-anak SD dulu deh, 6 sampai 12 tahun.
Nah, kalau kita bicara kepada anak-anak SD ini, kita bicara kesulitan belajar, juga nggak punya angkanya seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau kita ngelihat, kita mungkin pada tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah ya, udah lama juga ya, 9 tahun, 2011-2012 saya lupa pastinya, udah sekitar 9 tahun yang lalu, kita sih pernah survei sih di seluruh Jakarta sih ya. Kita ngambil acak 30 sekolah, tapi 27 sekolah dasar aja yang mau ikut dalam penelitian survei kita. Lalu kita coba lihat dari sekitar 400-an anak yang mengalami kesulitan belajar, berapa sih kita pengen tahu waktu itu ya. Jadi kita hanya melihat anak-anak yang prestasi belajarnya di bawah rata-rata aja deh, kira-kira berapa sih. Waktu itu dapat angkanya sih sekitar 10-an% sih dok, sampai 15%. Nah, waktu itu kita juga ngelihat kaitannya apa ya, yang waktu itu yang kita ingin ukur adalah sebenarnya memori kerja. Jadi kita juga melihat ternyata anak-anak dengan kesulitan belajar yang sekian puluh persen itu, 40%-annya juga mengalami gangguan di memori kerja. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita ngelihat lagi ini magnitude problemnya di mana? Bisa ngebayangin nggak sih, kita ngambil 10% aja deh. 10% berarti 10 dari 100 anak SD yang ada di Jakarta itu mengalami kesulitan belajar. Kira-kira berapa banyak anak SD di Jakarta? Saya rasa kalau kita ngelihat di Jakarta, saya nggak bicara di seluruh Indonesia ya. Kalau di Jakarta aja mungkin kalau ada ratusan ribu anak SD aja, berarti kalau 10% itu udah puluhan ribu. Kalau mereka mengalami kesulitan belajar, lalu nggak ya dibiarinin aja, lalu nanti mereka drop out takutnya. Kalau mereka drop out, nanti berarti kan nggak produktif ya. Kalau mereka nggak produktif, mereka ngapain kalau nggak sekolah? Entah mereka main game, atau mereka keluyuran di jalan. Lalu mereka kan juga butuh kan, nanti keluyuran butuh uang, butuh apa. Takut nggak sih nanti mereka melakukan hal-hal yang di luar yang bisa kita pikirkan. Jadi menurut saya magnitude problemnya si besar ya. Besar banget ya, karena ya itu tadi rentetan masalah sosial yang akan terjadi sedemikian banyaknya. Kalau menurut opini saya loh dok. Ya. Dan artinya kita kan masuknya dari yang prestasi di bawah rata-rata ya, Prof ya. Artinya sebetulnya yang di atas yang rata-rata pun sebetulnya bukan berarti tidak mengalami kesulitan belajar kan? Betul, kita menganggap bahwa kalau dia di bawah rata-rata, artinya kan dia kan dibandingkan dengan teman-teman kelasnya kan ada problem dong. Kenapa anak-anak lain bisa mencapai rata-rata aja? Kenapa kok dia enggak? Pasti dia ada problemnya. Kita belum membicarakan problemnya. Tadi sekelumit yang saya sudah cetuskan adalah gangguan memori kerja misalnya, yaitu yang sekelumit. Tapi ya problem-problem lain yang menyertai juga banyak sih dok. Kalau dokter membahas tentang latar belakangnya apa sih? Ya banyak sekali ya, dari fisik, mental, semuanya bisa dan juga fisik, mental, sosial bisa berdampak pada kesulitan belajar sih sebenarnya gitu. Kalau mau bicarakan tentang latar belakangnya fisik, misalnya nutritional status yang terganggu atau status nutrisi yang terganggu, kan mengganggu dong konsentrasi, ya nggak sih ya. Kalau dia gizinya kurang, bagaimana dia bisa belajar dengan baik misalnya. Mental misalnya gangguan atensi, misalnya anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian, gangguan memori kerja, gangguan mood, itu kan berdampak pada kemampuan mereka belajar. Kalau faktor sosial, di dalam rumah orang tuanya ribut terus dari pagi sampai malam, misalnya konflik, kekerasan di dalam rumah, gimana bisa belajar? Kita ngebayangin kita aja kalau tinggal di rumah, bapak ibu kita marah terus setiap hari, ributin ini, ributin itu, kita kan juga jadi bingung kan ya. Jadi sebenarnya banyak sih dok, kalau bicarakan satu persatu. Ini nampaknya para dayang-dayang udah gatel pengen nanya, karena mereka yang sebanyak bersentuhan. Iya, karena mereka ibu-ibu muda nih Prof. Kalau saya kan bapak-bapak yang ya matang ya, kalau nggak dikatakan tua ya. Gitu. Kelihatan ibu-ibu muda ya, kelihatannya masih gadis semua. Luar biasa banget. Aduh Prof, jadi pengen nanya nih Profesor ngomong kayak gitu. Oke, Prof Jin boleh tanya berarti ya, kalau gitu apa yang sebaiknya kalau kita udah anak kita di bawah rata-rata, itu apa sih yang harusnya kita lakukan pertama kali? Iya, saya rasa harus dilakukan pemeriksaan kali ya. Dalam arti tentunya orang tua bisa menelusuri dulu sih ya. Nah, apa sih yang bikin kamu susah kalau kamu belajar sebenarnya? Jadi membuka komunikasi dulu kali dengan anaknya ya. Ada nggak nih yang orang tua bisa bantu? Siapa tahu anaknya bilang, oh ya nih di rumah ribut, jadi saya nggak bisa belajar. Itu kan simple things kan. Oh berarti kita mengusahakan agar kamu bisa belajar lebih tenang.
Tapi kalau ada hal lain yang anaknya rasanya nggak nyaman, misalnya, ya nih aku nggak bisa konsentrasi, aku nggak bisa fokus, atau aku kayaknya kok ngantuk terus, atau kamu bisa bilang bahwa aku kok nggak nyaman di sekolah oleh karena situasi di sekolah yang penuh dengan tekanan, misalnya. Jadi kan macam-macam kemungkinan jawabannya kan. Nah kalau orang tua rasanya kayaknya nih anak saya nggak bisa nih, saya nggak bisa nih bantu anak saya nih, oleh karena masalahnya itu di luar dari kemampuan saya sebagai orang tua. Saya rasa itu saatnya orang tua untuk membawa anaknya untuk berkonsultasi dengan kita kali ya. Wow. Nah, Dokter Aulia, monggo Dokter Aulia. Iya. Jadi menyambung dari pertanyaan yang Mbak Ning tadi ya Dok ya. Jadi kalau memang seperti itu Dok, fondasi apa sih yang harus kita tanamkan gitu agar anak-anak kita ini nantinya dia tidak terjadi nih gangguan-gangguan belajar seperti ini gitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang fondasinya, saya selalu bilang sama ibu, kebetulan saya suka dengan kesehatan jiwa anak usia balita ya, jadi di bawah 3 tahun ya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu, kadang-kadang turne juga dengan dokter-dokter anak. Saya selalu bilang sama ibu-ibu muda ya, yang mungkin belum apa namanya, masih belum punya anak, atau ibu-ibu yang punya anak masih kecil, terutama ibu-ibu yang belum memiliki anak, dia harus mempersiapkan dirinya dulu kalau seorang ibu ya, agar dirinya siap gak sih fisiknya untuk bisa hamil misalnya. Karena pada waktu dia hamil itu kan dia kan perlu menyuplai makanan buat janin yang dikandungnya ya. Jadi berarti tubuhnya itu siap nggak sih ya? Karena kalau kita bicara jadi kayak siklus. Ceritanya jadi kayak gini nih ya. Ibu sebagai calon ibu dia mesti sehat baik fisik atau mental, lalu dia hamil. Ketika dia hamil dia harus merasakan nyaman, tenang, nutrisinya cukup sehingga perkembangan otaknya kan bisa berkembang optimal ya. Kalau misalnya perkembangan otaknya itu berjalan dengan baik, berarti kan dia lahir kan. Lahir kan dengan berbagai macam resiko yang mungkin terjadi. Tapi kalau fisik dia sehat dan ibunya mengerti bagaimana merawat otak anaknya, tidak hanya tubuhnya saja, berarti memberikan dia brain food yang tepat. Brain food di sini artinya adalah bukan hanya makanan loh, tapi juga kasih sayang. Ya kan itu kan brain food kan, stimulasi psikososial, sehingga kan otaknya bisa berkembang dengan baik. Dan otak yang berkembang dengan baik, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, itu kan modal dasar. Agar dia fondasinya itu kuat, ya tentu diharapkan makin hari dia makin baik sih tentunya. Diharapkan dia tidak mengalami kesulitan belajar. Gitu sih. Kita berharapnya seperti itu sih sebenarnya. Jadi ini luar biasa ya Prof ya. Artinya kesulitan belajar di masa anak dan juga remaja itu dipengaruhi juga pada saat dia hamil ya. Sejak hamilnya itu gimana gitu ya. Betul. Luar biasa. Karena kalau kita tadi kan saya bilang siklus kehidupan. Kalau dia nanti kan anak perempuan atau anak laki, lalu dia kan calon ibu berikutnya ya. Kalau dia nggak sehat, berarti kan kamu bisa kebayang berikutnya mungkin dia akan hamil anak yang kurang sehat juga kan. Ya, betul. Jadi itu jadi satu siklus yang kalau nggak diputusin rantainya, ya tentunya akan berdampak terus-menerus buat generasi kita kan ya. Apalagi kan kita nanti akan surplus generasi muda ya di tahun 2045 kan, generasi emas kan. Iya. Saya rasa topik yang kita bahas ini menarik banget gitu loh sebenarnya. Seru. Nah, Ning, putramu umur berapa Ning? Yang pertama 12 tahun, Dok. Yang kedua Yang sangka ya udah punya anak 12 tahun ya. Nah, kalau tadi ini menarik banget ya, benar juga. Pasti single available ini luar biasa sekarang ya, dapat ilmu. Kalau misalkan mereka menjadi ibu, ya persiapkan diri baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Nah, korelasinya dengan itu kesehatan mentalnya bagaimana sih Dok yang harus dipersiapkan oleh single available yang akan menjadi ibu-ibu ini supaya mereka benar-benar siap nantinya menjadi seorang ibu. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang mental health, sehat jiwa itu kan artinya seseorang yang bisa merasakan dirinya bahagia, ya nggak sih? Seseorang yang bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan yang baik tentunya ya. Dan nanti kalau dia ada tantangan dalam kehidupan, dia mampu menghadapi tantangan itu dengan optimis, dengan positif, sehingga dia bisa melaluinya dengan baik. Kemudian pastinya dia diharapkan produktif dan juga bisa menghargai orang lain.
seperti dirinya bisa dihargai orang-orang lain. Itu konsep kesehatan mental secara singkat ya, bukan per definisi ya. Berarti apa yang harus dipersiapkan oleh individu tersebut? Dia harus memiliki berarti kualitas kesehatan jiwa yang baik, dalam arti ya tadi ya, dia bisa menyiapkan dirinya. Kalau dia hamil itu berarti dia udah siap dengan konsekuensi yang dia punya. Ya nggak sih, kalau nanti punya anak, punya konsekuensi, bukan oh ya udah punya anak aja, tapi udah lahir ya kita lihat aja dulu, kan nggak bisa begitu kan. Kita kan perlu planning kan sebenarnya. Dia punya nggak, kalau dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri melalui suatu pemikiran yang reflektif bahwa saya udah siap belum sih jadi seorang calon ibu, atau saya udah siap belum jadi ibu. Kalau dia udah siap, berarti kan selalu kita bilang siap apa? Siap mental dan siap jiwa dan siap fisik kan sebenarnya kan ya. Jadi dia yang bisa menilai, berarti dia bebas dari cemas, bebas dari depresi, bebas dari kekhawatiran. Kalau dia ada stres, dia bisa memiliki modal dasar untuk menghadapi stresnya. Makanya pada waktu hamil itu tentunya dukungan daripada sekampung, kita bilang itu perlu buat ibu hamil ini sebenarnya, agar ya dia menjalani kehamilannya dengan tenang, dengan nyaman, dan yang paling penting dengan bahagia kali ya, sehingga janin yang dikandungnya juga merasa bahagia. Kalau dia merasa bahagia, janinnya kan dia mengeluarkan oksitosin banyak, dan oksitosin itu kan merangsang BDNF, brain derived neurotrophic factor, sehingga perkembangan otaknya jadi lebih baik. Gitu sih. Benar ya Prof ya, katanya ibu-ibu yang bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Nah, itu benar banget. Ya, aku banyak di dalam praktek klinik, aku ini menjadi pertanyaan juga untuk menelusuri resiko sih ya. Aku selalu tanya, waktu hamil ibu stres nggak sih? Ada sih ibu yang bilang, iya saya stres, bukan ada. Kebanyakan anak-anak yang datang dengan masalah perilaku, masalah emosi, itu banyak sekali bahwa resikonya apa sih? Stres. Stresnya apa? Misalnya suaminya kerja di luar kota, atau mertuanya penuh dengan tekanan. Jadi kisah mertua dan menantu itu kisah sepanjang zaman kan ya. Ya jadinya itu bisa juga dia bilang, atau ya kadang-kadang memang dari stres pekerjaan, atau kadang-kadang dia stres nggak siap. Jadi saya lihat anaknya juga penuh kecemasan, penuh dengan ketidakmampuan untuk konsentrasi. Jadi hal-hal itu nyata sih sebenarnya kalau saya bilang, walaupun saya tidak melakukan penelitian yang sebagaimana mestinya ya, hanya dari pengalaman klinis saya saja sih. Wah, tapi kan Prof Chin itu pengalaman klinisnya banyak banget. Udah berapa? Amin, udah tua banget kan, ini udah kayak botak. Prof, tadi kan ibu muda terutama ya kan, dan tadi kan ibu bahagia melahirkan anak yang bahagia. Tetapi kan biasanya ya ada beberapa kemunculan ya. Biasanya pasangan muda adalah pasangan di mana yang pihak suami itu lagi giat-giatnya nyari duit nih, Prof. Sehingga nggak berada di sisi istri pada saat dia sedang hamil. Nah, itu gimana cara kita itu kan pengaruh juga kan Prof kepada kehamilan, dan bagaimana sebetulnya caranya kalau misalnya memang terpaksa nih, kalau nggak ada tarikan antara kebutuhan dengan keperluan untuk menemani istri, gimana sih Prof itu? Ya itu pertanyaan yang menarik sih Dok ya. Sebenarnya saya selalu bilang juga ya, buat saya juga sih waktu saya punya anak, saya juga giat-giatnya kerja ya. Jadi saya selalu bilang bahwa buat semua orang, buat diri saya juga adalah bukan soal jumlah jamnya kan ya Dok ya, kita bersama dengan istri ya, tapi kan kualitasnya kan sebenarnya ya. Kualitas hubungan bersama dengan istri ya. Percuma kalau suami istri kayak sekarang mungkin pada work from home gitu ya, tapi suami asik dengan gadgetnya, istri asik dengan laptopnya, ya sama aja sih, nggak ada kualitasnya juga sih ya. Tapi kalau bisa menghabiskan waktu 1 jam, duduk bareng, ngobrol, saling cerita, ya kan ya, saya rasa udah buat istri, atau ya terutama buat istri mungkin udah lebih tenang kali ya, bahwa artinya suaminya kan memperhatikan dia, suaminya ya menaruhlah, paling tidak menaruh concern gitu, kalau dia hamil butuh dukungan, bisa ngerti apa sih yang dibutuhkan oleh istri saya. Kebutuhan kan bukan hanya material saja, juga kebutuhan afeksi kan ya. Kalau didukung terus-menerus, walaupun mungkin suaminya kerja di luar kota dan sebagainya, oleh karena memang kebutuhan pekerjaan, kalau sekarang kan bisa pakai video call dan sebagainya. Yang at least bahwa koneksi emosi itu atau konektivitas emosinya itu kan tetap berjalan ya Dok ya. Di luar dari itu ya saya nggak tahu juga, tapi at least buat istri saya rasa kebutuhan akan perhatian dari suami seperti itu saja sudah cukup. Ini menarik, kita punya 2 ibu loh sebenarnya loh. Nah, bagaimana sih pengalamannya ya? Benar nggak ya apa
yang saya ceritakan itu membuat para ibu muda ini merasakan nyaman. Mungkin bisa Nah, berbagi. ayo juga. coba ibu-ibu. Jadi pewawancara nih, bukan tamu nih harusnya. Iya, bener Ayo, banget sih, coba, Prof, Ning. sebenarnya. Gimana? Ayo Dok Aulia dulu, udah mau mulai. Ini menurut saya benar banget sih Dok, karena kan kadang-kadang tuh emosinya suami itu sangat berpengaruh terhadap moodnya istri gitu. Kadang kalau suami pulang kerja terus dia kayak capek, istrinya juga yang mau nyambutnya, iya aku harus ngapain ya, jadinya ujung-ujungnya juga sama-sama bad mood gitu. Jadinya ada waktu bersama, cuman kualitasnya jadi nggak bagus gitu. Bener banget sih yang kayak Prof bilang, saya setuju banget, memang sangat berpengaruh. Cowok-cowok ini pada kehidupan ibu-ibu ini sih sebenarnya. Apalagi kayak Bang Toyib ya, 3 bulan 3 lebaran kagak pulang-pulang. Itu kalau 3 lebarannya pulang-pulang ceritanya lain kali ya. Jadi Prof, suami atau calon ayah itu tidak mesti berada setiap saat, tetapi dia semestinya ada pada saat yang tepat. Setuju banget. Wah. Itu luar biasa banget pernyataanmu. Setuju banget. Karena kita ya itu tadi ya, istri-istri ya tentunya butuh dukungan sih ya sebenarnya ya. Bahkan tidak perlu setiap waktu, tapi at least pada waktu yang dibutuhkan dia ada di sana. Saya rasa itu benar-benar tepat banget sih, Dok. Ning, jangan merasa ini loh, merasa aman belum ngasih pengalaman. Benar sih Dok. Mungkin mau nambahin ya, oke kualitas ada, cuma kayaknya mungkin komunikasi yang pertama yang dibutuhkan ya Prof Chin ya, karena adanya komunikasi, suami juga tahu apa kebutuhan istrinya, sehingga kualitas pertemuannya bisa maksimal gitu ya Prof ya, maksudnya. Iya, setuju banget. Pertemuannya kan kayak mengira-ngira sama aja gitu ya. Kayaknya sih seperti itu. Kalau aku setuju banget kalau memang peran suami itu penting sekali terhadap emosi istri, atau apalagi ibu-ibu di rumah ya. Kalau ibu-ibu kan marah-marah mulu ya bawaannya ya. Aduh, Bani, jujur banget. Tapi kalau ibu-ibu marah-marah terus bawaannya, tapi kalau suaminya perhatiin terus ya, pulang selalu nyapa, sayang, marahnya juga hilang kali ya. Bawa oleh-oleh yang udah. Nah, kalau kemarahannya berkurang kan bagus tuh buat jadinya, karena dia kan feel happy kan ya, feel secure lah ibaratnya kalau saya bilang. Iya. Oke. Dan tadi anak 6 sampai 12 tahun. Itu penyebab utamanya apa tadi, Prof? Penyebab utamanya ini kan ada di sekolah-sekolah dasar kan sebenarnya ya. Sekolah dasar, anak-anak yang berada di sekolah dasar ini kalau kita melihat dari tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson itu, dia berada di dalam tahap yang kita sebut sebagai industry vs inferiority. Dan di dalam fase industri ini, anak-anak itu dia harus mencapai suatu psychosocial strength atau kekuatan psikososial yang merupakan modal untuk ke tahap berikutnya, yaitu nanti di remaja pembentukan identitas. Nah, pembentukan kekuatan psikososialnya atau psychosocial strength yang dibutuhkan di fase ini adalah kompeten sebenarnya. Jadi anak-anak butuh suatu perasaan bahwa dia itu mampu untuk menghadapi segala macam tantangan yang datang dari sekolahnya itu. Nah, ini kan SD 6 sampai 12 tahun. Nah, oleh karena itu orang tua itu harus mendukung agar psychosocial strength kompeten ini atau perasaan dia kompeten itu harus muncul. Jadi yang seringkali saya juga beritahu kepada para orang tua di periode-periode ini, anak sangat butuh adalah pengakuan sebenarnya bahwa memang saya bisa, bahwa saya memang mampu. Nah, dengan demikian kalau terus-menerus sepanjang 6-12 tahun itu dia mendapatkan perasaan itu, lama-lama kan dia kan feel secure atas kemampuan dia, bukan secure, dia yakin, confident bahwa memang saya mampu. Oleh karena apa? Karena kan saya divalidasi oleh lingkungan saya. Lingkungan saya siapa sih? Ya pasti orang tua, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu saya seringkali bilang sama orang tua, tentunya jangan terlalu banyak kali mengkritik anak kali ya. Karena kalau kritikannya itu bersifat negatif misalnya, tentunya membuat dia kan nggak nyaman kan sebenarnya ya. Kalau mau memberikan kritikan dalam bentuk positif, konstruktif feedback kali, memberikan ya, misalnya, misalnya dia kita tahu bahwa anaknya itu IQ-nya baik, kita bicara yang IQ-nya baik dulu misalnya, bahwa ternyata dia ulangannya, kita tahu bahwa dia IQ-nya misalnya 125, harusnya ulangan matematika yang mudah dia targetnya 90 deh, bukan
tapi ternyata dia dapatnya 70. Pastinya orang tua nanya, apa nih yang terjadi kalau menurut Bapak? Kayak karena saya Bapak, jadi saya bilang, kalau menurut saya nih, Papi, misalnya kamu nih potensinya di 90 nih, bukan 70. Apa yang bisa kita bantu? Yuk, kamu udah baik sih sebenarnya. Jadi starting with, kamu udah baik sih sebenarnya. Bisa dapat 70, kamu lulus. Tapi sayang loh, kamu sebenarnya pencapaian kamu tuh, targetnya kamu tuh bagusnya tuh kalau kamu 90 misalnya. Jadi kita kerjasama yuk, kira-kira apa yang bisa dibantu misalnya. Jadi kan dia merasa, oh ternyata aku harusnya memang mempunyai grade yang lebih tinggi ya. Ya kan orang tua mau bantu, jadi dia lebih semangat. Begitu juga guru sebenarnya di sekolahan. Harus juga mensupport anak-anak seperti ini. Bukan, wah ini kamu payah nih, kamu ini males, belum apa udah judge. Seringkali kan orang tua judgmental ya. Betul. Ulangan dapat jelek, ini pasti kamu kebanyakan main game nih. Makanya ulangannya dapatnya jelek. Biasa langsung kayak gitu, nggak mau mikir panjang lagi. Nah, anaknya males ngomong deh. Belum apa-apa, aku udah dicap dulu. Kadang-kadang anak datang ke saya kayak gitu. Belum apa-apa, saya belum ngomong aja, orang tua saya udah bilang gara-gara game, gara-gara game. Padahal bukan gara-gara game, saya kagak ngerti beneran dok, saya nggak ngerti. Tapi saya nanya sama papa saya bilang tar dulu, dia lagi meeting. Tanya sama mama saya bilang tar dulu, masak dulu. Udah giliran masak dan sebagainya, terus udah kecapean dan saya juga lupa. Nah akhirnya ya bablas, nggak bisa. Nah itu seringkali lingkaran itu terjadi sebenarnya. Nah sekarang untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gimana? Dan saya selalu bilang sama orang tua, anak-anak kesulitan belajar juga bukan harus dikritik terus kan. Mereka bisa mencapai satu nilai, itu juga mereka berjuang loh. Jadi ya tentunya walaupun nilainya belum mencukupi, tapi kan tetap kita memberikan mereka pujian, memberikan mereka dukungan bahwa wah kamu udah bisa ya dapat. Misalnya saya bilang sama salah satu pasien saya, orang tuanya maksudnya adalah dia bisa ulangannya 45 dok, bagus loh 45. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 30-an. Nah sekarang dapat 45 dia naik 15 poin loh. Naik 15 poin itu 50% loh. Ngebayangin nggak sih sebenarnya dia usahanya seperti apa? Kenapa kita nggak puji dia dulu? Nanti setelah kita puji, kita dukung lagi agar dia naik lagi 15 poin berikutnya. So, itu kali ya sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan sih dok. Oke, jadi sebetulnya yang poin penting tuh untuk constructive feedback itu tadi ya? Iya betul. Dan dalam kita mendidik anak, kita melihat dalam situasi belajar dan mengajar itu, kita nggak boleh reward punishment, itu udah nggak berlaku lagi ya? Sebenarnya saya juga menerapkan reward and punishment sih dok. Jadi misalnya kepada anak-anak, apalagi sekarang zamannya kan masih work from home, school from home juga ya dok. Ya orang tua kan banyak work from home juga. Jadi kadang-kadang saya juga bikin schedule sih buat orang tua sih kalau anak-anaknya dari pagi sampai siang misalnya belajar, udah pulang sekolah mereka ngapain aja. Jadi kita bagi-bagi waktu sih. Nah nanti pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu belajar, lalu kita akan memberikan mereka reward dan konsekuensi. Kita nggak bilang punishment sih dok, punishment itu kayaknya kan kejam ya, kita punish ya. Nah, jadi kita bilang konsekuensi misalnya. Jadi anaknya misalnya ulangannya, kalau misalnya dia mampu menyelesaikan tugas berapa lama, dia dapat reward. Kalau dia nggak gagal, dia konsekuensi. Misalnya konsekuensinya apa sih dok? Orang tua sering tanya juga. Saya bilang yang simple thing saja deh, kesukaan anakmu dikurangin. Misalnya dia suka apa? Nonton TV misalnya. Ya udah nonton TV jamnya dikurangin deh. Jadi karena kamu nggak selesai tugas kamu misalnya. Gitu sih dok. Oke. Dokter Aulia, monggo Dokter Aulia. Kayaknya ini nih mau bertanya dia. Dok, kadang kan jadi orang tua baru ini kan memang kan kita nggak ada sekolah ya untuk jadi orang tua, benar nggak sih dok? Betul. Kadang menjadi anak yang baru menikah terus tiba-tiba punya anak ini kadang ilmu-ilmu dari orang tua yang terdahulu tuh suka meresap gitu di metode pendidikan yang kita berikan kepada anak. Nah itu sendiri bagaimana dok cara mengatasinya supaya ibu-ibu muda ini aware gitu terhadap pendidikan-pendidikan yang bisa membuat anak itu nantinya akan memiliki gangguan belajar gitu dok. Setuju banget sih ya Aulia ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pola asuh nggak ada benar. Setuju banget nggak ada sekolahnya atau nggak ada aturannya gitu loh. Nah, tapi karena kan saya sih selalu bilang sama orang tua, setiap anak itu kan unik ya. Setiap anak itu membutuhkan pendekatan yang berbeda sih ya. Jadi mungkin nggak semata-mata pola asuh, aku lebih cenderung bilangnya parenting sih sebenarnya ya. Tentunya setiap anak kan beda-beda, makanya parenting buat setiap anak itu tailor made.
Karena setiap anak kembar pun kadang-kadang sifatnya berbeda, kemampuannya berbeda. Nah, oleh karena itu orang tua paling kenal nih kemampuan anaknya seperti apa. Dan juga kita harus ingat sih sebenarnya parenting jangan intergenerational kali ya. Jadi kita dulu orang tua didik saya kayak gini, maka saya bisa jadi dokter, lalu saya didik anak saya kayak gitu, anak saya jadi dokter, belum tentu cocok loh. Kebetulan orang tua saya mengasuh saya dengan baik sehingga saya bisa jadi dokter, tapi ternyata nggak cocok buat anak saya. Nah, oleh karena itu parenting buat anak, maka kita kan belajar untuk, karena kan anak kita udah tahu karakter dasarnya seperti apa, kemampuan seperti apa. Nah, kita akan memberikan metode parenting yang sesuai dengan kebutuhan anak ini sebenarnya. Jadi nggak ada rule yang pasti, tapi ya rule yang pastinya ada sih. Misalnya kita tidak jadi diktator atau otoriter. Misalnya kan kita kenal kan beberapa parenting kan, misalnya yang permisif, otoriter, authoritarian misalnya. Pastinya kita nggak permisif juga kan. Permisif berarti biarin ini, kamu mau apa saya kasih, kamu mau apa saya kasih. Jadi kayak pemanjaan berlebihan. Enggak, kita nggak otoriter. Sebab bahwa kalau saya ngomong A harus A, nggak ada yang boleh menentang kan, nggak juga. Tapi kan kita lebih authoritarian, lebih demokratis kan sebenarnya kan ya. Kamu bisanya apa, kamu nggak maunya apa, kalau kamu nggak mau belajar sekarang, misalnya kamu mau belajarnya kapan, ya udah nggak apa-apa. Misalnya saya mau nonton TV dulu nih, Bu, dari jam 4 sampai jam 6 ada acara konser musik kesukaan saya. Nanti setelah itu saya belajar. That's why nggak apa-apa kerjaan. Tapi yang penting kamu konsekuen dong. Kalau kamu bilang jam 6 kamu belajar, ya kamu belajar. Tapi kalau terus kemudian jam 6 kamu jadi masih mau main, masih mau ini, berarti kan kamu nggak konsekuen, kamu nggak komitmen. Nah, itu yang kita harus benerin anak kita sebenarnya. Dengan melakukan misalnya kayak dokter tadi bilang, melakukan reward and consequences, atau ada aturan-aturan lain yang bisa kita terapkan. Ini menarik nih, Prof, mengenai Prof, menarik mengenai pola asuh nih, pola pengasuhan kita. Kita kan tadi nggak ada rule tertentu ya di antara masing-masing keluarga tuh ya. Tapi kan ini era informasi nih, Prof, di mana perbedaan itu begitu dilihat sama anak yang melihat dunia luar, di mana keluarga, kok di saya nggak boleh, tapi begitu saya lihat di media sosial, ini boleh nih, kan itu menimbulkan kebingungan ya. Nah, gimana itu Prof menyikapi hal tersebut? Nah, seringkali untuk melihat kayak gitu, kita lihat dulu nih anaknya di mana nih usianya nih, kan tergantung dari kemampuan kognitif anak ya dok ya. Jadi kalau anaknya sudah bisa berpikir abstrak, misalnya udah 10 tahun ke atas, ya kita berikan penjelasan bahwa setiap family punya aturan yang berbeda-beda. Jadi kamu, bahwa kita sama tetangga sebelah, kan ada istilah bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Gitu loh. Jadi kita bisa bilang sama anaknya, kan keluarga sebelah dan keluarga kita kan beda. Aturan yang dianut beda. Kamu bukan dia, dia bukan kamu. Sekarang kamu bandingin dengan temenmu, misalnya tetangga. Kamu aja ulangan matematikanya cuma 70 pas. Anak tetangga bisa 100. Makanya dia bisa main lebih banyak dari kamu. Kalau kamu mau kayak dia boleh, nggak mau kayak dia boleh, tapi tunjukin dulu dong bahwa kamu bisa achieve seperti itu. Kalau 100 deh, kamu 80 aja. Gimana? You get what you want, dan I get what I want. Jadi kita kan diskusi, kita kan demokratis. Kalau anak bilang, wah nggak bisa, terlalu susah, baik, kenapa yang kamu bisa sanggupin? Aku 75 aja, nggak apa-apa, kita kerjain dulu 75. Saya tunjukin hasilnya. Kalau dia berhasil, berikutnya dia minta sesuatu lagi kan, pastinya lihat nih aku berhasil. Boleh, tapi kamu tunjukin achievement kamu yang lain dulu. Jadi lama-lama kan kita mendukung anak kita belajar lebih baik kan sebenarnya kan. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita jadi frustrasi sendiri, tidak, tapi kita bantu dia. Namun dok, kadang-kadang beberapa situasi kan kita tahu kapasitas anak kan terbatas kan. Kalau memang kapasitas anak terbatas, kita juga nggak perlu push dia bahwa kamu mesti 90 tadi saya bilang, padahal dia berada di kelompok 70. Ya kita harus puas juga sebagai orang tua untuk menerima anak kita apa adanya sih. Iya. Wow. Nah, Ning yang baru muncul lagi. Itu lempar rupanya. Lempar karena hujan. Oke, menarik ya pola asuh anak. Cuma saya mau belajar tentang, mau tahu tentang karena tadi kesulitan belajar pada anak, tentang tipe belajar nih dok. Itu penting nggak sih untuk anak dites dulu tipe belajarnya sehingga bisa memperbaiki kapasitas belajarnya anak, atau sebenarnya kita bisa define sendiri, atau itu sebenarnya sih harus dites nih, karena kalau enggak kan kita nggak tahu kayak gitu dok.
Iya sih, sebenarnya kalau buat saya sendiri sih memang ada beberapa tes, standardized test sih untuk melihat tipe belajar anak ya. Apalagi sekarang kan kita juga kenal tentang multiple intelligences, misalnya ada kecerdasan dari kinestetik lah, kemudian Ya. musik segala macam. Nah sekarang kita bicara metode belajar. Kalau buat saya sih saya melakukan hal yang sederhana aja sih. Anak itu belajarnya itu dari mana sih? Apakah dia memang visual type atau auditory type? Saya cuma membagikan 2 type aja yang lebih simple. Misalnya visual artinya dia belajar dengan membaca, melihat itu secara visual. Kalau auditory dia mesti dijelasin. Kalau gurunya jelasin dia dengar lalu menyerap. Gitu. Dia nggak usah baca lagi di rumah, dia udah bisa. Atau dia both way, dia nggak ada problem. Jadi memang kita harus kenalin sih sebenarnya. Kadang-kadang orang tua seringkali datang ke tempat saya langsung bisa ngomong kok. Dia bilang, anak saya ini dok ya kalau baca nih susah banget. Tapi kalau saya bacain, dia oke loh. Dia bisa menyerap loh. Besok dia bisa inget banyak. Tapi kalau suruh dia baca selembar aja lama aja. Berarti jangan-jangan anaknya memang lebih ke auditory kali belajarnya. Penjelasan. Kadang-kadang orang tua juga cerita sama saya bingung deh dok sama anak saya. Kenapa nih lagi online school nih ya? Kenapa? Kalau lagi online itu ya, dia kadang-kadang jalan sana, jalan sini, nggak duduk dok. Tapi begitu ulangan, kok dia bisa ya semuanya ya? Ketika gurunya nanya ya, langsung dia bisa buru-buru dia duduk, dia jawab, dia bisa. Berarti kan dia kan lebih ke auditor, dia nggak usah ngelihat materi yang ada di laptopnya, tapi dia bisa. Nah jadi itu orang tua memang harus kenal, karena kan mungkin cara belajar orang tua beda dengan cara belajar anak. Lalu yang berikutnya ada juga anak yang fast learner atau ada yang lebih slow learner. Bukan slow learner dalam arti borderline IQ ya, dalam arti belajarnya lebih lambat. Jadi ada anak kan baca berulang-ulang dia baru ingat. Tapi ada anak yang sekali lihat aja dia udah bisa cepat. Jadi dia fast learner. Jadi kan beda juga. Kadang-kadang anak yang fast learner orang tua seringkali marah sama anaknya. Kamu belajar mana mungkin sih 30 menit pasti bisa. Nggak mungkin kamu bisa. Kamu pasti maunya main buru-buru. Ya anaknya kadang-kadang nantang, coba deh tes saya. Kitanya bisa. Orang tua kadang-kadang bingung ya dok ya, dia bisa loh. Kalau saya nggak bisa, makanya saya bilang, Bu, Bapak kan bukan dia kan bukan Bapak. Iya. Karena itu pengalaman saya juga, anak saya fast learner. Kalau saya bukan fast learner, saya mesti baca berkali-kali. Karena nggak percaya diri sih sebenarnya. Nah, jadinya akibatnya kalau anak saya belajar, saya selalu bilang, kamu belajarnya mana mungkin sih? Kamu anak FK belajar begitu cepat, besok bisa. Kagak mungkin dulu aku belajar. Jangan belajarnya SKS loh. Jangan hanya belajar kebut semalam aja buat ulangan besok loh. Nanti kamu nggak bisa loh gini-gini, aku banyak cerewet. Dasar nih katanya papi cerewet. Dia bisa ternyata. Jadi memang kita bukannya, ya itu tadi saya bilang setiap orang itu unik. Dalam belajar itu juga unik sih sebenarnya. Jadi gitu loh, secara sederhana kalau saya jelasin sih sebenarnya. Nah ini jadi menarik ya, karena pernah saya dengar, saya lihat lah di salah satu TED Talks itu kan seru tuh ya kalau kita lihat kan konten-kontennya asik-asik. Nah terus di salah satunya itu mengenai procrastinating, Prof. Jadi katanya justru orang yang fast learner, yang jenius gitu ya, dia justru cenderung procrastinate. Nah itu gimana, Prof? Saya rasa sih enggak juga kali ya. Juga ya. Karena procrastinate itu kan dia nunda-nunda terus, itu kan habit ya lama-lama ya. Saya kalau secara logika aja, mungkin nggak dia bisa sukses kalau dia procrastinate terus-menerus. Saya banyak dapat sekarang individu dewasa dengan ADHD sebenarnya. Dulu kan nggak dikenal kan ya. Sampai 10 tahun terakhir ini ada adult ADHD kan ya. Mereka ada mahasiswa-mahasiswa yang udah 20-an itu kadang-kadang datang juga ke saya. Apa sih masalah utamanya? Masalahnya adalah saya merasa saya bisa ngerjain tugas, tapi saya pikir saya cepet sih ngerjainnya, jadi saya pikir saya tunda dulu aja deh, saya ngerjain yang lain, terutama main gitu misalnya, nunda, udah tinggal semalam, besok mau submit dia mesti buru-buru ngerjainnya, akhirnya kerjaannya kan sembarangan, jadi cenderung nunda, apapun dia tunda. Kalau kata kerjaan yang membutuhkan effort besar, dia tunda dulu. Aku pasti bisa deh, pengalaman aku bisa. Aku pasti bisa deh. By the way, nggak bisa sebenarnya, tapi perasaan dirinya bisa. Jadi menurut aku nggak mungkin sih kalau orang itu sukses kalau dia procrastinate terus-menerus. Karena itu habit yang menurut aku habit yang kurang tepat sih sebenarnya. Harusnya sebagai individu yang dewasa, dalam arti kita bicara dewasa ya, organisasi waktunya harusnya baik. Itu persis seperti anak-anak yang salah satu kondisi yang membuat mereka
gagal dalam belajar juga procrastinate. Anak-anak dari kecil mereka menunda karena aduh ini kayaknya kerjaannya berat deh, tunda dulu. Aduh nanti tunggu guru lesku aja, tunggu ini tunggu itu, akhirnya nggak dikerjain sebenarnya. Nah gagal lah dia. Karena gimana ya? Karena kalau kita procrastinate terus-menerus, artinya kita tidak bisa komit pada tugas yang harus kita selesaikan. Artinya yang paling besar adalah organisasi waktu kita terganggu. Salah satu daripada fungsi eksekutif adalah time organization sebenarnya. Wow. Jadi bukan alasan ya, jangan nyari alasan ya kalau misalnya. Jangan nyari alasan, kalau alasannya procrastinate udah ketinggalan zaman. Ning, anak yang tertua tadi berapa? 12 tahun ya? 12 tahun. Nah itu dia nih, ada pertanyaan yang sebenarnya saya pendam terus-menerus nih dok nih. Ya, dipendem-pendem. Kebutuhan, apakah saya merasa saya selalu merasa anak di usia low grade di 1 sampai kelas 3 SD dan high grade 4 sampai kelas 6 atau sekarang udah SMP itu mempunyai jam belajar yang berbeda. Kalau yang lebih gede tuh kayaknya lebih banyak karena mungkin tugasnya sudah banyak atau mungkin dia punya tanggung jawab lebih. Kalau yang kecil kayaknya lebih banyak main-main. Nah, itu yang saya terapkan sekarang. Cuma sebenarnya di dalam hati paling dalam, saya tuh ragu, bener nggak sih ini saya menerapkannya gitu. Takutnya dia yang low grade nih kebiasaan saya lepas atau belajar ya udah cuma 2 jam sehari, beda dengan kakaknya yang misalkan 4 jam sehari, nanti akan jadi habit atau kebiasaan. Itu gimana sih dok? Apakah ada penelitiannya atau memang sesuai dengan tumbuh kembang emosional dan fisik anak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ada penelitiannya, basically sebenarnya ada sih ya, bahwa anak-anak yang tentunya kalau dia masih muda 0 sampai kelas 1 sampai kelas 3, maksudnya saya kan pelajarannya memang belum padat ya, karena kan kelas 1 dan kelas 2 terutama adalah masa-masa adaptasi dari dia TK dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu kemampuan berpikir dalam arti perkembangan kognitif mereka juga berbeda kan sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat berdasarkan teori dari perkembangan kognitif dari Piaget atau Jean Piaget itu, dia bilang kan kalau misalnya pra-operasional itu kan 2 sampai 7 tahun, operasional konkret itu 7 sampai 12 tahun. Nah, jadi kemampuan mereka kan berpikirnya masih konkret. Nah, 1 sampai 3 itu umumnya pelajaran-pelajaran sekolah itu dengan ngafal aja dia udah bisa sebenarnya. Karena kan masih pakai yang konkret. Nah, karena tema pelajarannya belum banyak, sekolahnya jamnya lebih pendek, ya tentu waktu-waktu mereka itu bisa dipakai sebenarnya bukan untuk belajar sekolah, tapi bisa belajar soft skill yang lain kali ya. Ya jadi nggak perlu belajar yang akademik, tapi bisa belajar soft skill yang lain untuk menunjang nanti dia kelas 4 sampai kelas 6 dalam arti di dalam perkembangan yang udah lebih abstrak. Jadi dengan demikian soft skill itu dipakai untuk di sana. Jadinya nanti di waktu dia kelas 4 sampai kelas 6 dia kan belajarnya lebih banyak kan. Nah, untuk mengasah soft skill-nya kan waktunya lebih kurang. Nah, dengan demikian biasanya disiasatinya seperti itu sih. Dengan demikian bukan berarti dia akademik belajarnya sedikit, tapi soft skill-nya lebih banyak. Begitu dia naik, dia akademiknya lebih banyak, soft skill-nya lebih sedikit. Jadi tetap sebenarnya compensatory sebenarnya kita bilang, keseimbangan sebenarnya sih. Mantap nih, dapat tips baru ya. Sekarang sama 4 jam cuma 2 jam akademik, 2 jam soft skill ya gitu. Iya, kalau ada main sambil belajar ya. Nanti kalau misalnya nggak dikembangkan seperti itu, ketika dia di remaja dia kan membutuhkan soft skill yang lebih hebat kan, nggak sempat dilatih. Jadi kadang-kadang orang tuanya bilang anaknya kok jadi kurang ajar lah, anaknya jadi beginilah, begitulah karena nggak dilatih dengan soft skill yang tepat sih. Wow. Dokter Aulia, monggo Dokter Aulia. Nah, saya juga sekalian mau konsul nih dok. Jadi, ini bukan konsul juga nih ya, sore-sore minum gitu ya. Barusan praktek langsung praktek lagi kayaknya. Praktek lagi di sini. Baik. Jadi saya punya 2 anak yang beda umurnya tuh cuma 1 tahun ya Prof ya. Yang kakaknya umur 5,5 tahun, adiknya itu 4,5 tahun Prof.
Nah, saya lihat kakaknya ini dari umur 4 tahun itu dia minat belajarnya lumayan tinggi gitu. Dia bisa tahu mengenal huruf, mengenal angka, sampai sekarang udah TK tuh dia udah bisa baca tulis gitu kan, Prof, dan matematikanya juga lancar banget. Nah, tapi si adeknya gitu kan, yang kita tahu misalkan kan kalau anak kedua itu biasanya kita lebih siap ya, karena misalnya anak pertama kan biasanya kan namanya ibu baru, jadi belajar hal-hal baru. Sementara anak kedua tuh kayaknya orang tua lebih well preparation gitu kan. Tapi justru kemampuan belajarnya itu justru berbeda gitu dibandingkan sama kakaknya. Nah, itu bagaimana, Prof? Sebenarnya yang salahnya tuh di mana? Apakah pola asuhnya ataukah di mananya gitu, Prof? Sebenarnya saya sih selalu bilang sama orang tua sih bahwa pola asuh nggak ada salah, nggak ada benar sih ya. Karena kan pada awalnya kita mengasuh anak kan sama-sama, walaupun anak kita kan kita belum benar-benar kenal sepenuhnya dengan karakternya. Dari waktu ke waktu kan kita saling kenal, maka karena tinggalnya serumah, ngasuh kan lebih cepat kenalnya daripada kita pacaran gitu, waktu 2 tahun baru tahu sifat aslinya. Kalau anak kan enggak kan. Nah, jadi saya rasa enggak ada sih dok, kita bilang dia benar atau salah sih ya. Cuman problemnya jangan-jangan kalau anak kedua itu mungkin tadi karena kita terlena kali ya, bahwa karena pengalaman kakaknya begini, pengalaman kakaknya begitu. Jadi kita menggunakan pengalaman, dia kembali lagi ke jawaban saya, kita menggunakan pengalaman kakaknya untuk kita terapkan kepada adiknya. Padahal kakaknya bukan adiknya bukan kakaknya. Jangan-jangan adiknya memiliki kebutuhan yang lain karena kita selalu pikir ngegampangin, bukan ngegampangin. Ya menggampangin juga. Kalau kayak kakaknya kayak gini bisa, ya udah adiknya kayak gitu. Nah, dalam proses trial and error itu mungkin lebih banyak errornya karena kita menerapkan apa yang udah kita siapin. Jadi kita nggak ngelihat sebenarnya kebutuhan dia apa sih, mungkin beda dengan kakaknya. Itu mungkin menjadi kita tidak menerapkan sesuatu yang tepat, atau jangan-jangan ya memang kapasitas si ade beda dengan kapasitas si kakak sih sebenarnya. Jangan-jangan kakaknya itu dia memang high grade, IQ-nya baik, adiknya mungkin kurang. Tapi by the way, ini kan keduanya kan anak kita ya, apapun dan kemampuan dia, ya kita kan harus terima dia sebagai pemberian Tuhan yang berharga kan, yang ada bedanya juga ya kita terima apa adanya sama kapasitas dia sih sebenarnya. Itu dalam banget terakhir banget. Saya sampai sebagai orang tua langsung tertohok ya dok. Itu sih Prof, sih. untuk remaja sekarang, remaja kan sebetulnya udah mulai semi mandiri, di mana mereka tidak lagi terlalu percaya sama orang tua, mereka lebih percaya sama teman. Kecenderungan seperti itu ya. Kalau yang saya lihat, mohon dikoreksi nanti ya, Prof ya. Nah, kesulitan belajar di range mereka dengan range anak, apa sebetulnya perbedaannya, Prof? Nah, kalau remaja itu berarti kita udah lebih fokus kepada future career mereka kali ya. Kita udah bantu mereka untuk melihat cita-cita mereka kali ya. Jadi kesulitan belajarnya seringkali terjadi mungkin selain dari banyak faktor fisik dan sebagainya, kita nggak bicara itu lagi kali ya. Kita bicara ada yang lebih esensial. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita punya visi buat anak kita sendiri. Sedangkan visi dari remaja kita kadang-kadang berbeda dengan visi yang kita inginkan. Nah, konflik itu mungkin yang seringkali memicu remaja-remaja jadi malas belajar, motivasi. Jadi dia escape gitu loh dari daripada ini kayaknya seolah-olah kalau aku belajar tuh buat orang tuaku ya. Nah, kan mereka kan dikira udah lebih abstrak kan daripada kalau anak yang SD tadi ya ikut aja orang tua pasti ikut. Tapi begitu di remaja mereka mulai berontak. Masa aku ini yang sekolah siapa sih sebenarnya? Aku atau orang tuaku ya sebenarnya ya. Seolah-olah kalau aku ulangan dapat bagus kok orang tuaku sedemikian gembiranya ya. Aku sih biasa-biasa aja sih. Dan aku jadi dipus terus-terusan ya. Nah, konflik-konflik yang kecil pesannya tapi justru mendalam buat si remaja yang akibatnya bisa membuat mereka kehilangan motivasi, membuat mereka lalu merasa bahwa aku berjuang kok hanya semata-mata buat membahagiakan orang tuaku ya. Aku nggak bahagia. Aku disuruh belajar pagi, belajar, sekolah, pulang jam 3, ngeles, pulang jam 6. Sampai di rumah aku mesti belajar lagi supaya ulangan aku bagus, ini, itu, no. Buat siapa sebenarnya? I don't feel happy. Jadi itu kan kalau nggak happy kan kesehatan jiwanya kan terganggu kan sebenarnya kan. Dia harus belajar itu kan datang dari diri dia kan, bahwa aku mau belajar karena buat masa depanku. Nah, jadi menurut aku orang tua harusnya bisa bersikap seperti suportif seperti itu, mengingatkan kembali remajanya bahwa
You achieve baik itu buat dirimu loh, bukan buat aku. Jadi kalau kamu ada kesusahan, kasih aku tahu. Nah, jadi aku seringkali bilang sama orang tua, karena seperti yang dokter katakan, remaja itu kok lebih dekat ya sama teman-temannya. Padahal kita selalu ingat bahwa orang yang paling, atau bukan orang, individu atau orang yang paling bisa dipercaya selain ayah dan ibu siapa lagi sih? Nggak ada deh ayah dan ibu mau merusak anaknya. Nggak ada menurut saya. Kalau ada sih sebenarnya, tetapi tentunya kecil banget ya. Tapi hampir semua ayah dan ibu maunya kan anaknya baik. Jadi kalau kamu terlalu percaya sama teman kamu tanya sama kita sebagai validasinya. Kamu transfer uang aja ke bank perlu divalidasi. Bener nggak kamu transfer ke dia? Bener nggak ada rekening itu dan sebagainya? Masa kalau kamu serta-merta percaya sama teman kamu, coba deh validasi dulu kita. Jadi saya rasa kembali lagi seperti yang Dr. Aulia katakan tadi, Dr. Meng juga, bahwa komunikasi itu menjadi penting sebenarnya. Dan komunikasi itu harus terbuka dan komunikasi itu harus dua arah. Jadi dengan demikian remaja walaupun dekat dengan temannya, tapi yang paling dekat adalah dengan keluarganya. Aduh, Masya Allah. Seru banget. Aku pengen terusin nih. Cuman udah kedengeran suara kajian nih. Udah pengen maghrib. Oke, iya udah maghrib. Udah pengen maghrib. Oke. Prof, terakhir mungkin. Ini audiens kita targetnya ada 2. Yang pertama adalah ini awam, dan kemudian yang kedua adalah dokter umum. Mungkin lebih ke awam deh. Apa sih tips-tipsnya untuk kesulitan belajar ini, dan pesan penting apa yang bisa Prof sampaikan untuk mereka? Silakan, Prof. Sebenarnya yang paling penting buat orang tua adalah kalau anaknya mengalami kesulitan belajar, jadi pertama adalah buat orang tua harus sensitif ya. Ketika anaknya terjadi penurunan prestasi belajar, ketika anaknya ada perubahan perilaku yang mendadak, maka jangan segan-segan membuka komunikasi untuk melihat apa yang terjadi pada anak kita sendiri. Kalau ternyata orang tua itu mengalami kesulitan untuk memahami anaknya, kita ada klinik kesulitan belajar di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Kencana RSCM. Jadi klinik kesulitan belajar kita menangani semua aspek masalah yang dihadapi oleh remaja, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Jadi buat orang-orang tua tentunya jangan khawatir, karena ada yang bisa menolong mereka untuk mengembalikan kemampuan belajar anak. Nah, Allah. Terima kasih, Prof. Seperti ritual-ritual di podcast Dr. Aisy Berbagi sebelumnya, coba kesan pesan terhadap narasumber kali ini. Dari Ning dulu, silakan Ning. Oke, makasih Dr. Aisy. Saya jadi deg-degan nih. Sore ini banyak banget yang saya pribadi ambil dari Prof. Jin Wiguna. Pertama adalah kita sebagai orang tua tuh harus membangun kalau anak tuh merasa secure gitu ya, percaya aja sama anak gitu ya. Jangan sebagai orang tua kadang-kala kan kita suka lupa ya, kontrol terus pengennya memang di pikiran kita terbaik untuk anak, cuma ternyata itu tidak membuat anak menjadi secure, apa-apa bingung. Jadi pertama adalah penting sekali buat kita untuk membuat anak secure supaya mereka ke depannya oke. Yang kedua adalah kalau misalkan kritik oke, cuma boleh nggak kritiknya membangun ya Prof ya tadi ya. Kritiknya membangun, jadi jangan selalu salahkan, karena ingat anak pasti sudah berbuat yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya gitu. Yang terakhir adalah tadi anak-anak mempunyai kebutuhannya sendiri sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi menarik banget tadi kalau akademiknya memang belum perlu di-drill, berarti soft skill-nya yang perlu di-drill. Karena apa? Karena memang soft skill-nya itu yang penting untuk mereka ke depannya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Prof. Jin Wiguna, banyak banget tips, banyak banget ilmu di sore hari ini, dan seperti biasa makasih banyak Dr. Aisy untuk Silakan Dr. Aulia. Iya, sama, berguna banget, apalagi buat aku yang orang tua baru ya. Ini informasi yang sangat-sangat berguna banget, karena memang ternyata pola asuh tiap anak itu beda-beda, nggak bisa kita samain satu sama lain ya kan. Kemudian juga komunikasi paling penting, terus dia bisa kasih achievement, kita juga bisa kasih reward buat dia. Itu benar-benar luar biasa banget, soalnya selama ini memang kita terlalu menuntut kepengen sesuatu sama anak, tapi kita nggak pernah nge-reward dia gitu. Wow. Oh, so sweet. Sedih aku mendengarnya. Prof. Jin, kalau misalnya ini permintaan saya sebetulnya, kalau misalnya nanti ada waktu ini ya, pakai ada jilid 2 ya. Boleh banget.
Saya lagi Terima ya, kasih Bro. banget. Dokter Aisy saya lagi ya. Siap, dayang-dayangnya siap-siap ya. Jadi memang saya sendiri masih belum puas karena ternyata memang luas sekali ya ilmu psikiatri terutama anak dan remaja ini, dan jadi populasi yang menarik ya. Di setiap cabang ilmu tuh populasi anak dan remaja jadi jadi lebih luas dan jadi populasi yang terus dieksplor demikian. Jadi wah ini buat saya sendiri ini banyak banget ilmu yang baru yang bisa saya dapat. Terima kasih Prof. Chin atas waktunya. Salam untuk keluarga ya, mohon maaf diculik ya. Terima kasih Dok, saya justru senang banget bisa ketemu dengan ibu-ibu muda, apalagi ketemu dengan dokter. Rasanya kalau bisa berbagi membuat orang lebih tahu, karena kan buat kebutuhan generasi kita berikutnya sih sebenarnya. Amin. Juga kepada Dr. Aulia Andriani dan juga Ning Mahayu, terima kasih sudah sabar menunggu dan juga menemani saya. Karena apalah saya kalau misalnya nggak ada ibu-ibu muda ya, bapak-bapak sibuk cari duit. Satu lagi boleh nggak? Silakan Dok, Prof. Saya juga mau minta maaf, mohon maaf banget ya dengan Dr. Aulia dan Dr. Ning sampai harus menunggu oleh karena jadwalnya saya yang molor, mohon maaf banget ya. Sampai lupa gara-gara buru-buru jadi lupa minta maaf dari awal. Tapi maaf. Dr. Ning nunggunya sama ilmunya, Prof. Asik kan gitu. Bahasanya juga bahasa yang mudah dan kemudian kita bisa dapat banyak. Ya. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy berbagi episode kali ini. Seru banget kan? Dan kita tetap dengan tagline kita, Stage for the Real Expert. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan narasumber yang ciamik, menggelitik, dan asik-asik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.